Manga One Piece chapter 1019 kali ini dimulai dengan kembali memperlihatkan situasi dan kondisi peperangan yang terjadi di lantai pesta pertunjukan Onigashima, yaitu pertarungan Sanji versus Queen, yang mana Queen sangat bernafsu untuk melukai Sanji dengan senjata lasernya. Namun Sanji dengan sigap menghindari serangan andalan Queen sambil mengatakan bahwa Franky pasti menyukai teknologi serangan laser yang bertubi-tubi tersebut. Karena seperti yang kita tahu, teknologi serangan laser milik Franky belum bisa menembakkan laser secara bertubi-tubi atau berkali-kali. Pertanyaannya, mungkinkah Franky juga tertarik dengan senjata biologis mahakarya ciptaan dari Queen? Menurut saya tidak, sebab Franky bukanlah tipe orang yang menyukai senjata yang berbau biologis. Hal itu dapat dilihat ketika ia masih kanak-kanak, yang dimana semua senjata buatannya bertipe ledakan, alias tidak ada yang bertipe virus. Tetapi walaupun Franky tidak memiliki senjata biologis, serangan Franky tidak kalah variatif dan berbahaya dari serangan Queen. Bahkan serangannya mampu menyiksa psikologis musuh-musuhnya yang diakibatkan oleh serangan gas beracunnya, yang dia beri nama Coup de Bow, yang artinya meriam kentut. Masih di tempat yang sama, Dr. Miyagi lagi mempermasalahkan gulungan perban yang begitu tebalnya, sampai-sampai membuat Zoro hampir tenggelam dibuatnya. Zoro yang mengetahui bahwa dia akan disuntik tak segan-segan memberikan saran kepada tim medis agar terlebih dahulu membuka perbannya supaya proses penyuntikannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sedikit pun. Dr. Miyagi yang mendengar masukan dari sang pasien langsung meresponnya dengan jawaban pragmatis, alias sudah terlanjur diperban seperti itu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut hanya akan membuang-buang waktu. Jadi alangkah lebih baiknya langsung main tusuk saja ke target sasaran. Jika kita lihat ekspresi dari Zoro, tampaknya perasaannya yang sekarang lagi campur aduk antara kaget, panik, dan takut dengan keputusan yang diambil oleh Dr. Miyagi. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Zoro, ukuran suntikan yang akan digunakan oleh Dr. Miyagi dalam menembus tumpukan perban yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena dengan banyaknya perban seperti itu, kemungkinan besarnya suntikan yang dipakai adalah suntikan yang berukuran cukup besar, khususnya bagian jarumnya, biar tidak mudah patah dalam menyelami dalamnya lautan perban yang memang berukuran abnormal. Dan jika saya tidak salah ingat, dalam cerita One Piece sendiri, bukan hanya Zoro seorang yang takut dengan tajamnya jarum suntik, tapi juga Nekomamushi dan Cracker. Sementara itu, di lautan negeri Wano, Luffy akhirnya berhasil diselamatkan oleh anak buah Law dengan cara mengeluarkan seluruh air laut di tubuhnya, yang juga sekaligus sebagai langkah awal dalam melakukan pertolongan pertama terhadap orang yang baru saja tenggelam di lautan. Anak buah Law yang berhasil menyelamatkan Luffy terlihat kebingungan dengan tahap penanganan selanjutnya. Dan di tengah-tengah kebingungan mereka, Luffy secara tidak sadar dengan keras mengucapkan makanan favoritnya, yaitu daging, yang seolah-olah sebagai petunjuk dari Luffy tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bisa dibilang asupan makanan di sela-sela pertarungan Luffy merupakan hal yang biasa bagi dirinya, seperti mana pertarungannya ketika melawan Cracker dan Katakuri, yang efeknya memberikannya tenaga baru dalam melanjutkan pertarungannya melawan musuh-musuhnya. Scene beralih ke Pulau Onigashima, tepatnya di bagian otak kanan markas besar bajak laut binatang buas, yaitu tempat di mana Franky dan Sasaki adu kejantanan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Franky sendiri terlihat tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya disebabkan ia mendapatkan bantuan dari para Hill Cleaner yang sebelumnya mengeroyoknya. Sedangkan Sasaki terlihat jengkel dengan apa yang terjadi dengan anak buahnya yang secara tiba-tiba mengkhianatinya. Sasaki yang mengetahui Franky Shogun tak mempan dengan sundulan mode full zoannya, memutuskan untuk melakukan perubahan berikutnya dalam mode hybridnya, yang bentuk dan ukurannya 2 kali lebih besar dari robot kebanggaan Franky. Dan yang paling mengejutkan dari kekuatan Sasaki adalah bukanlah kekuatan pedangnya yang mampu berputar, melainkan kemampuan terbangnya yang menggunakan mahkota atau tameng yang berada di sekitar lehernya. Menurut pendapat pribadiku, hal tersebut bukanlah kemampuan alami dari hybrid Sasaki, tetapi itu merupakan modifikasi dari Queen yang dikenal sebagai ilmuwan yang mengubah tubuhnya menjadi cyborg. Sasaki yang sekarang berada di udara
mencoba menyerang Franky dengan pedang gurindanya. Akan tetapi Franky dengan mudah menangkisnya dengan pedang raksasanya. Namun tak sampai di situ saja, Sasaki mundur dengan menggunakan baling-balingnya yang tujuannya untuk mengambil jarak yang pas dalam melakukan sebuah serangan sundulan mautnya. Franky yang mengetahui bahwa bahaya akan datang menghampirinya, memutuskan untuk menahannya yang dampaknya membuat roket yang berada di punggungnya meledak seketika. Dan momentum sundulan tersebut dimanfaatkan oleh Franky dengan membantingnya ke lantai istana Kaido. Tetapi bantingan yang dilancarkan oleh Franky tidak membuat Sasaki kalah begitu saja, sebab ia masih mampu menghindari serangan pedang Franky. Setelah berhasil menghindari serangan Franky, Sasaki kembali menggunakan pedang gurindanya hingga membuat pedang Franky Shogun terbelah menjadi dua. Sasaki yang melihat Franky lari dari pertempuran mencoba mengejarnya dengan baling-baling bambunya. Tetapi ternyata larinya Franky dari medan pertempuran merupakan bagian dari strateginya untuk menyerang Sasaki dengan salah satu jurus andalannya, sehingga membuat anggota Tobi Robot tersebut melenting jauh ke udara. Namun Sasaki belum kalah karena ia masih berniat melancarkan serangan yang sama kepada Franky. Dan kali ini serangannya tersebut mengenai sasaran. Dan sebelum Franky menjadi lempengan besi, ia dengan cepat keluar dari robot mainannya. Dan tanpa pikir panjang, Franky menyerang Sasaki dengan jurus Radical Beam. Pertanyaannya, apakah Sasaki langsung kalah begitu saja? Bisa jadi. Terlebih lagi, ia mendapat dua serangan telak dari Franky, yang notabene-nya dua serangan terakhir tersebut merupakan serangan pamungkasnya. Tetapi saya tidak akan terkejut jika Sasaki belum kalah, mengingat ia adalah pengguna Buah Iblis Zone Purba, yang teman-teman semua tahu apa kelebihannya. Dan jika memang Sasaki telah kalah, kemanakah arah Franky selanjutnya? Terdapat dua kemungkinan mengenai hal tersebut. Yang pertama, ke lantai pertunjukan untuk membantu Sanji melawan Queen, sebab Luffy saja dibantu ketika melawan Komandan Yonko Big Mom. Masa Sanji tidak? Kemungkinan yang kedua, Franky ke atas Onigashima untuk membantu Yamato melawan Kaido dengan senjata barunya, sebagaimana perkataannya di Pulau Zou, chapter 822. Kurasa senjata baru Franky tidak akan terlepas dari yang namanya laser dan rudal. Mungkin di chapter yang akan datang kita akan diperlihatkan pertarungan antara Robin dan Brook versus Black Maria. Kemudian di atas Onigashima, kita akhirnya diperlihatkan tentang transformasi dari Buah Iblis Zone Yamato, yang jika dilihat secara kasat mata, terutama bagian kepalanya, seperti merupakan kombinasi dari beberapa hewan, baik itu serigala, rubah, dan antelope. Besar kemungkinannya, Buah Iblis Yamato adalah Mythical Zoan, dan sudah banyak teori-teori yang beredar tentang Buah Iblis Mythical Zoan dari Yamato, dimulai dari Killin, Byakko, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau saya sendiri menduga bahwa Buah Iblis dari Yamato adalah belut laut. Mengapa saya mengatakan demikian? Supaya lain daripada yang lain, terlepas benar dan tidaknya. Dan sejujurnya, saya sendiri tidak tertarik membahas tentang Buah Iblis Yamato secara mendalam. Oke? Demikianlah review One Piece chapter 1019 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.